Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, istilah hijrah belakangan menjadi semakin populer. Hijrah kemudian dimaknai sebagai jalan meniti kembali kepada kehidupan beragama, berusaha mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta berusaha menjadi lebih baik karena sebelumnya mungkin tidak terlalu peduli atau bahkan mungkin apatis dengan aturan agama. Faktanya hijrah mungkin mudah, namun untuk istiqomah ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sedihnya, kita pun melihat ada saudara-saudara kita yang telah berhijrah namun pada akhirnya harus kembali melanggar perintah Allah karena sulitnya menggapai istiqomah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa mudahkan kita dan berikan kita pertolongan agar selalu taat berjalan di atas Quran dan Sunnah. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, pagi hari ini kita akan bahas tema yang sangat menarik, insya Allah, berkaitan dengan hijrah namun sulit istiqomah. Ya Allah, memang betul-betul sekali sulit yang namanya istiqomah. Seperti biasa, sudah hadir bersama saya di studio untuk membahas tema ini. Ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir kembali di studio Gapai Kemuliaan. Temanya ini kayaknya forte-nya, zonanya Ustadz Hilman ini berkaitan dengan hijrah. Ahilman kan juga punya komunitas teman hijrah ya kalau nggak salah ya. Jadi betul-betul tahu dinamika hijrah itu kan nggak mudah ya. Betul. Nanti kita akan bahas. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Langsung. Ahilman, iya kan? Maksudnya belakangan ini hijrah itu menjadi sebuah apa ya? Saya bilang fenomena sosial, fenomena spiritual yang juga belakangan makin marak. Tapi kita tidak bisa menafikan juga ada kemudian teman-teman kita yang mungkin awalnya sudah berhijrah, tapi pada akhirnya kemudian ya karena sulitnya istiqomah kita aja sulit ya. Maksudnya ada yang kemudian sulit yang akhirnya kembali lagi ke masa-masa yang mungkin kelam lah bisa dikatakan begitu. Nah, sebenarnya sebelum kita bahas bagaimana sih sebenarnya kita memaknai hijrah itu sendiri sebelum kita nanti masuk ke istiqomahnya. Tafadhol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan jika ada yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara tentang hijrah, memang di awal kita harus coba mendefinisikan dulu apa itu hijrah, ya. Hijrah itu secara bahasa artinya ada 4. 1, hijrah itu artinya melangkah. 2, hijrah itu artinya berpindah. 3, hijrah itu artinya berubah. 4, hijrah itu artinya meninggalkan. 4 ya. 1 melangkah, 2 berpindah, 3 berubah, 4 meninggalkan. Hijrah itu artinya melangkah. Melangkah dari satu titik ke titik yang lain. Itu namanya hijrah. Tentu kalau lebih spesifik, melangkah dari sesuatu yang tidak baik menuju satu yang baik. Dari keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik. Itu namanya hijrah. Jadi misalnya Mbak Mila ya di kosan misalnya. Kemudian kita berangkat untuk ikut taklim. Nah, maka langkahnya itu hijrah. Kenapa? Karena ada proses untuk bisa mendapatkan kebaikan. Pemirsa, pagi-pagi terbangun, kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh, ambil remote TV, kemudian lihat channel-channel, tiba-tiba ada channel Gapai Kemuliaan di CNN, tiba-tiba kita pindahkan karena tahu ada acara tersebut. Maka proses memindahkan, melangkahkan jempol tangan kita untuk pindahin channel ke CNN, menyimak kita Gapai Kemuliaan, maka itu adalah hijrah. Karena ada kebaikan yang kita hadirkan. Nah, yang kedua, hijrah itu berpindah. Berpindah dari satu tempat yang kurang mendukung kebaikan kepada tempat yang bisa mendukung kebaikan. Dan inilah yang Nabi lakukan waktu itu. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah itu bukan gak baik. Tapi kondisi Nabi waktu itu sulit untuk menghadirkan kebaikan. Karena banyak ini kan, banyak tantangan dan cobaan daripada kafir Quraisy. Maka Allah memerintahkan Nabi berhijrah, berpindah dari Mekah ke Madinah. Yang memungkinkan di Madinah akan lebih mudah untuk Nabi menghadirkan kebaikannya. Yang ketiga, berubah. Jadi merubah kebiasaan buruk pada kebiasaan baik.
ya. Yang biasa tidur setelah subuh. Kemudian kita jadi rubah, jadi nggak tidur lagi setelah subuh karena menyimak gapai kemuliaan di CNN Indonesia. Nah, itu hijrah. Ya, dari yang malas ya jadi semangat. Dari yang mager, malas gerak, jadi mau gerak. Dari yang baper bawa perasaan jadi baper bawa perubahan. Masya Allah. Nah, jadi luar biasa. ada perubahan. Dari pemarah jadi pemurah. Dari pemukul jadi perangkul, dari pengejek jadi pengajak, dari pembenci jadi penyayang, dari pendengki jadi pemaaf. Nah, itu hijrah. Ada perubahan. Nah, yang keempat ini yang paling tinggi, meninggalkan. Wal muhajiru manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu ini dilarang, maka tidak ada alasan untuk tetap di sana. Tinggalkan. Makanya mohon maaf ya, ada orang yang meninggalkan riba karena dia tahu itu adalah haram. Ada orang yang meninggalkan pekerjaan yang buruk karena tahu di dalamnya tidak ada kebaikan. Ada orang yang mungkin meninggalkan orang-orang yang toksik dalam dirinya karena tidak menjadikannya makin dekat ke Allah ketika bersamanya, maka dia tinggal karena berat memang. Tapi di saat itulah Allah sedang siapkan banyak pahala kebaikan. Semakin beratnya engkau meninggalkan sesuatu yang berat untuk dirimu karena engkau ingin mengejar keridhaan Allah, maka di saat itu Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Maka kalimat yang sering Ahilman sampaikan, lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Dan itu adalah hijrah. Jadi kalau kita rumuskan secara umum, kan hijrah itu kan tidak ada hijrah selepas Nabi hijrah. Ya, memang kalau bicara hijrah makani udah nggak ada. Itu hanya berlaku untuk hijrahnya Nabi SAW. Tapi kita bisa mengambil hijrah yang lain. Apa? Hijrah maknawi. Hijrah makani udah nggak ada tempat. Tapi hijrah maknawi, makna hijrahnya kita ambil, nah itu ada. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar hijrah bisa istiqomah? Atau dibalik pertanyaan tema kita, kenapa hijrah sulit istiqomah? Kita harus jeda dulu. Baik. Ini menarik, karena inti pembicaraan kita nanti di segmen 2. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hijrah Tapi Susah Istiqomah. Kenapa bisa susah istiqomah, Ahilman? Iya, sekarang kita bahas dulu apa itu istiqomah. Iya kan? Iya. Apa coba istiqomah? Apa menurut Mbak Mila istiqomah? Dari pemahaman saya yang fakir ini ya, Masya Allah. Jadi istiqomah itu konsisten. Ya udah konsisten aja menjalani sesuatu yang ya itu tadi, kalau misalnya meninggalkan larangan Allah gitu ya, kemudian melakukan apa yang Allah perintahkan, itu harus tetap, walaupun sedikit-sedikit Ahilman, tapi tetap harus terus lakukan. Begitu pemahaman saya yang masih fakir ilmu ini. Kita tanya. Iya, istiqomah itu kan artinya istimror, berkelanjutan, konsisten. Kalau bahasa manajemennya konsisten. Kalau bahasa sederhananya adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi kebaikan yang dilakukan secara terus-menerus itu namanya istiqomah. Sampai kapan kita istiqomah? Sampai husnul khatimah. Maka ada yang menyebutkan hijrah itu mudah, walaupun nggak mudah juga. Karena ada sebagian orang yang berat untuk meninggalkan sesuatu yang nggak baik. Apalagi yang nggak baik itu menurut dia adalah mendatangkan banyak apa ya? Kebaikan. Iya. Dalam bentuk apapun. Makanya ukuran kebaikannya jangan ukuran kebaikan menurut pandangan manusia, tapi harus ukuran kebaikan dalam pandangan siapa? Allah. Maka istiqomah itu, hijrah itu relatif, misalnya tadi dibilang mudah. Istiqomah susah, tapi ada yang lebih susah. Wafat di atas keistiqomahan itu, husnul khatimah. Makanya sekarang kalau ada pertanyaan, sampai kapan kita istiqomah? Ya sampai kita udah nggak bisa istiqomah lagi gitu. Ya artinya sudah habis titik akhir kehidupan kita, husnul khotimah.
Maka yang paling berat dalam istiqomah adalah bagaimana menjaga keistiqomahannya. Iya, berat sih. Berat. Dan biasanya memang ada faktornya. Hmm. Nah, apa sih yang membuat hijrah kita nggak istiqomah? Hmm. Apa sih yang membuat hijrah kita sulit istiqomah? Biasanya ada 4 alasannya. 4, oke. 1, karena lemahnya niat yang kita hadirkan saat berhijrah. Lemahnya niat. Niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena oleh gitu. Iya kan? Iya. Kalau dalam bahasa hadis itu kan, barang siapa yang berhijrah karena urusan dunia, maka dia hanya akan mendapatkan dunianya. Bahkan mohon maaf, dalam hadis itu ditambahin lagi, barang siapa yang berhijrah karena perempuan yang dicintainya, maka dia hanya akan mendapatkan perempuan yang dicintainya, tapi dia tidak akan menemukan nikmatnya dari proses yang dijalankannya. Apa itu? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung niat. Barang siapa yang berhijrah karena Allah, maka dia akan mendapatkan dunia, perempuan, apapun yang tadi dia inginkan, karena awalnya adalah Allah, niatnya kan. Maka jika hijrah tidak lillah, pasti lelah. Fix itu ya. Tapi jika hijrahnya lillah, insya Allah istiqomah. Kita ulangi nih, berstatus hari Senin kayaknya. Waduh. Jika Quote of the day. Silakan Ahilman. Iya. Jika hijrahnya tidak lillah, maka pasti lelah. Tapi jika hijrahnya lillah, pasti istiqomah. Karena yang akan menguatkan dirimu untuk berjalan dalam kebaikan secara terus-menerus adalah apa? Ketika engkau punya niat yang sungguh-sungguh karena Allah. Maka tujuannya pun Allah. Jalannya pun Allah. Karena Allah. Untuk Allah. Nah itu yang akan kita dapatkan keistiqomahan. Kalau bukan karena Allah, mohon maaf ya, dinyinyirin dikit, lemah. Ketika kita kehilangan nikmat dalam hijrah, lemah. Kita lupa. Justru Allah sedang memelukmu ketika engkau mendapatkan kesulitan dalam urusan dunia. Ketika engkau makin dekat ke Allah, kan jadi lebih baik semuanya. Gitu. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah, dan dia meninggalkan sesuatu yang dia cintainya, maka nanti Allah akan kirimkan pengganti yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan itu. Ya. Dan Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Dan memang biasanya begini Mamila, Allah itu akan menguji kita dengan sesuatu yang kita cintai gitu. Jadi apa yang paling kita cintai, kita akan diuji dengan apa yang paling kita cintai itu. Kenapa ya? Karena Allah tuh pencemburu kata. Ketika fokusmu terlalu berlebihan kepada apa yang kamu cintai, berarti kan cintamu kepada Allah tuh mendua istilahnya. Ada perasaan cintamu yang engkau banyak korbankan kepada sesuatu di luar cintamu kepada Allah. Maka caranya adalah Allah membuat hatimu patah dengan apa yang kamu cintai, agar fokusmu kembali kepada Allah. Makanya sekarang kalau kita hijrahnya mau istiqomah, lillah, karena Allah. Niatnya ya karena Niatnya Allah. karena Allah. Bukan karena dunia, bukan karena seseorang. Karena kalau dunia ini kita dapat, akan semangat. Tapi kalau nggak dapat, nggak semangat. Kalau kita hijrah karena seseorang, ketika seseorang itu dapat, alhamdulillah. Tapi ketika enggak, kita akan merasa bahwa apa sih? Aku hijrah kok nggak dapat apa-apa. Atau misalnya sudah dapat, kok ternyata gini aja ya? Kecewa, Kan maksudnya kecewanya justru maka akan jadi-jadi. kenapa orang sulit istiqomah? Karena tidak lillah niatnya. Yang kedua, karena kurangnya ilmu. Ini nih penting. Orang itu bisa beramal dengan istiqomah karena ada ilmu. Setuju. Ya, kita jadi tahu apa keutamaan amal ini kan. Kalau kita tinggalkan apa hukumannya. Nah itu kan yang menjaga kita. Maka ilmu menjadi penting. Nah orang-orang yang sekarang sedang berhijrah, kuatkan hatimu dengan ilmu gitu. Datang ke majelis taklim, datang ke majelis ilmu, temukan guru yang baik. Ketika engkau membentuk tubuhmu agar makin keren badannya, kan ada instruktur. Oh iya. Bagaimana ketika rohanimu ingin sehat dan sembuh, masa engkau tidak punya pembimbing? Maka temukanlah bimbingannya dalam ilmu. Tingkatin ilmunya, tambahin ilmunya, datang ke majelis ilmu, duduk di sana. Itu akan ada charge yang bisa menguatkanmu untuk bisa menghantarkan kebaikan di dalam. Maka sekarang kenapa ada yang tidak istiqomah dalam hijrah? Berarti karena masih kurangnya ilmu. Dan dia lupa ngecas dengan ilmu yang seharusnya dia hadirkan dalam keistiqomahan itu. Betul. Nah yang ketiga,
Karena kurangnya lingkungan yang mendukung hijrah. Kita hijrah sendirian nggak bisa. Susah ya. Itu diibaratkan orang yang berhijrah sendirian itu diibaratkan seseorang yang keluar di malam hari dalam keadaan gelap, tidak membawa apa-apa, sedangkan di lingkungan itu ada harimau galak yang akan menerkam dirinya gitu. Jadi diibaratkan seperti itu gitu. Jadi kalau ada orang yang pengen jadi lebih baik, tapi keadaan lingkungannya tak mendukung kebaikan, maka pasti akan mendatangkan Jadi banyak istilahnya rintangan yang kuat. bisa mati konyol gitu. Iya. Makanya kita perlu bersahabat, Iya. perlu berteman. Cari teman-teman. Kita nggak boleh masuk surga sendirian gitu istilahnya. Iya. Kita harus punya circle atau bestie kita, Aduh. ya, Masya Allah, yang bisa membuat ini menenangkan kita, jadi nggak insecure, jadi nggak overthinking. Oh ini jadi jaksel banget ya. Iya. Kalau lagi di Jaksel ini. Jadi, Aduh, betul. jadi circle yang menguatkan, bestie selalu yang mengingatkan menguatkan ya. itu penting gitu. Dan cari orang Setuju seperti itu. Karena kadang Mbak Mila misalnya ya, Mbak Mila hadir di majelis ilmu gitu. Lihat jamaah lain, misalnya mereka baca Quran, mereka ada yang ngedoa kemudian menangis. Kadang kita tuh yang ngeliat tuh ke bawah kan, kok dia bisa nangis loh, kok aku enggak gitu. ya. Nah itu tuh kadang-kadang jadi ngebawa vibes positif buat dia gitu. Maka kenapa hijrah sulit istiqomah? Boleh jadi lingkungan kita tidak berubah. Makanya kadang bagi kita untuk menguatkan keistiqomahan dalam hijrah, mungkin kita harus meninggalkan pertemanan yang nggak baik ini gitu. Iya. Bukan membencinya, tapi kita melepaskan diri darinya untuk menyiapkan diri kita agar lebih baik. Agar saat kita udah kuat, kita kembali kepadanya, ngajak dia jadi lebih baik gitu. Jadi kalau ada orang yang sekarang jadi lebih baik, ingin jadi lebih baik, kemudian dia meninggalkan kita, jangan bilang, lo mah udah beda sama kita, gitu. Udah beda frekuensi ya. Bukan gitu, tapi memang kita butuh amunisi yang dengan berjalannya waktu kita makin kuat juga. Nah yang keempat, karena kurangnya doa kepada Allah. Nah, doa. Kan yang membolak-balikan hati siapa? Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi pentingnya kita bergantung ke Allah, bersandar ke Allah. Pentingnya kita meminta kepada Allah agar hati ini ditetapkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. So, kembali kepada jawaban yang tadi ya. Kenapa hijrah sulit istiqomah? Ada 4. Satu, karena niatnya yang lemahnya niat, bukan karena Allah. Yang kedua, kurangnya ilmu. 3, kurangnya lingkungan yang mendukung. Dan yang keempat, kurangnya berdoa kepada Allah atau kurang mendekatnya kepada Allah. Karena iman itu kan naik turun. Naik turun, betul. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wal imanu yanqus bil ma'siyat. Iman naik dengan ketaatan dan iman itu turun dengan kemaksiatan. Nah, kalau orang bergantung ke Allah, mendekat ke Allah, maka imannya akan dijaga dalam kebaikan-kebaikan itu. Tapi Aliman, pertanyaan saya, kalau kemudian kita pada saat iman kita turun, atau mungkin orang bisa bilang futur begitu ya, apakah itu berarti kita tidak istiqomah? Belum tentu ya? Boleh jadi. Oh, oke. Karena istiqomah tuh bisa jadi buah, bisa jadi akar. Jadi orang akan menemukan nikmatnya iman kalau dia istiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Tapi juga istiqomah bisa jadi buah ketika orang itu niatnya udah kuat, ilmunya udah mantap, maka nanti buahnya istiqomah. Makanya istiqomah bisa jadi buah dari hijrah. Oke. Tapi juga istiqomah bisa jadi akar dari proses hijrah yang kita lakukan. Makanya kalau kita belum bisa hijrah total gitu ya, semua, minimal kita pelan-pelan. Tapi yang pelan-pelan, yang tipis-tipis ini, coba lakukan secara istiqomah. Nanti akan jadi buah yang mengatakan hijrah total yang istiqomah. Makanya kalau ada satu kebaikan dan kita belum bisa menghadirkan seluruhnya jadi baik, jangan tinggalkan sedikit kebaikan yang bisa kamu lakukan. Makanya kan ada orang yang mohon maaf, pertama hijrah dari apa dulu? Dari hati dulu, misalnya kan. Kemudian pelan-pelan lifestyle-nya. Kan juga lifestyle nggak langsung. Ada yang mungkin nutupnya dikit dulu, ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini. Itu proses gitu. Dan ingat, hijrah itu proses. Iya, setuju. Istiqomah itu adalah hasil daripada proses itu. Nah, sedangkan tujuannya adalah apa? Husnul khotimah. Jadi hijrah itu berproses dan berprogres. Jangan banyak protes, nanti cepat stres. Jalani saja sampai beres. Insya Allah kita sukses. Oh, Masya Allah. Quote of the day. Kalau mau saya ulang susah pemirsa. Jangan minta diulangi lagi juga, saya sukses juga tadi. Tadi mikirnya udah lama gitu ya. Tapi Masya Allah ya. Nah, kadang-kadang tuh gini yang jadi problem juga.
misalnya seseorang nih, atau let's say mungkin saya lagi berproses untuk hijrah pelan-pelan gitu. Tapi kadang-kadang tuh ada orang-orang yang mungkin sudah hijrah duluan. Oke. Itu kayaknya, ayo dong, maksudnya kok ininya nutup auratnya masih kayak gitu sih. Oh, jadi ternyata dalam hijrah pun juga banyak tantangan. Iya. Dan dalam hijrah pun juga banyak apa ya, akhirnya itu ujian yang akhirnya sangat, kalau tadi itu ya, kalau rapuh kita bisa belok loh akhirnya. Betul. Nah nanti itu tadi ya, bagaimana kita harus menyikapi orang-orang yang nyinyir dalam proses hijrah kita. Oke. Padahal sebenarnya beliau mungkin ilmunya sudah ada Iya. gitu ya, tapi malah nyinyir. Jadi kitanya tuh mau ini, aduh, tapi kalau dinyinyirin terus kan jadi gimana? Nanti ya Hilman ya. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hijrah, tapi sulit istiqomah. Ahilman, tadi dalam proses hijrah, ternyata gempuran ujiannya itu juga macam-macam ya. Iya. Contohnya misalnya ada mungkin orang-orang yang malah justru nyinyir, kok hijrahnya setengah-setengah, kok Ya. nutup auratnya masih begini, begitu, begini, A, B, C gitu. Kita Oke. menyikapinya gimana Ahilman? Iya. Ada dua sikapnya. Mhm. Yang pertama, sikap yang bisa kita lihat adalah husnuzon. Oke. Orang yang seperti itu kepada kita berarti dia perhatian sama kita. Oh, Tanda oke, sayang oke, sama kita. Tanda sayang. Kita gak usah balas kemudian, kok kamu masih begini? Iya, kok jangan, ya udah gitu. Iya, lagi belajar, doain ya. Itu tanda dia sayang sama kita. Nah yang kedua, boleh jadi itu adalah challenge untuk kita, untuk meningkatkan sisi kebaikan kita. Kadang-kadang bagus loh, ada teman yang cerewet kayak gitu. Makanya di antara ciri teman baik itu adalah teman yang cerewet dalam kebaikan. Teman yang baik itu adalah teman yang mau membenarkan perbuatanmu, bukan membenar-benarkan perbuatanmu. Setuju. Membenarkan, bukan membenar-benarkan. Apa bedanya? Kalau membenarkan, kamu salah, dia benerin. Kalau membenar-benarkan, kamu salah, dia biarin. Jadi kalau ada orang yang cerewet kayak begitu tuh, ngingetin kita buat kebaikan, berarti tanda dia teman yang baik. Tapi ya mbok, yang ngingetin juga harus tahu diri. Iya, betul. Tahu tempat ngingetinnya, tahu cara ngingetinnya, tahu kondisi ngingetinnya. Ini jangan sampai ngingetin orang di sosmed, Ya, iya. diumumin, di tag namanya. Malu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, menasehati saudaramu di depan banyak orang itu bukan nasihat. Nasihatin. Justru engkau sedang menjatuhkan harga dirinya, bahkan engkau sedang menyakitinya. Tahu tempatnya, tahu caranya. Gimana? Lembut ya. Berikan satu langkah-langkah yang bisa membawa dia pada kelembutan. Ya orang gak suka lah langsung di-skak Iya. di waktu itu. Di saat banyak orang kan pasti gak suka. Dan setiap orang tuh punya tahapan masing-masing gitu. Ya, setuju. Ya memang ada orang yang bisa langsung saklek, ada. Tapi ada orang yang harus dielus dulu gitu ya, dibelai dulu, dituntun dulu, didudukin dulu, dikasih es buah dulu, Dikenyangin dulu dikenyangin perutnya. dulu, baru kita Masya bisa Allah. masuk gitu. Nah itu proses gitu. Maka ini kalimat yang juga Ahilman sering sampaikan. Kita siapapun yang sedang bergerak dalam kebaikan, jangan pernah memberhentikan kebaikanmu karena hanya cibiran dan omongan orang lain. Kalau engkau berbuat baik karena Allah, kenapa engkau harus berhenti berbuat baik karena omongan manusia? Ya. Bukankah selama ini engkau berbuat baik karena Allah? Berarti kalau ada orang yang berhenti berbuat baik karena omongan manusia, berarti dia itu berbuat baik selama ini Ya karena karena omongan manusia. Ya. Kalau engkau berbuat baik selama ini karena Allah, kenapa engkau harus memberhentikan kebaikanmu karena omongan manusia? Dan ingat, ada yang selalu berbusa, namanya deterjen. Oke. Dan ada yang senantiasa komen, namanya netizen. Netizen. Netizen Jadi luar biasa ya. jadi terus aja berjalan dalam kebaikan. Ada yang nyinyir, ada yang nggak suka sama kita, biasa aja. Itulah hidup. Betul. Tapi juga ini catatan, kita yang hari ini diizinkan sudah berhijrah, jangan merasa jadi lebih soleh dibanding orang yang belum Setuju. berhijrah. Kenapa?
justru orang yang masih tenggelam dalam dosa, kemudian nanti dia bertobat, naik derajatnya, jadi orang yang lebih dicintai oleh Allah daripada apapun. Jadi kalau Mbak Mila, saya, pemirsa, kita pernah tenggelam dalam dosa dan kita bertobat kepada Allah dari dosa yang pernah kita lakukan, maka naik derajat kita. Jadi hamba yang dicintai Allah. Mana keterangannya? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertobat. Maka jika kita tidak bisa berlomba dengan orang soleh untuk menghadirkan kebaikan, minimal berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertobat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Dan ini harus hati-hati. Iya, iya. Karena sikap merasa soleh itu bahaya. Bahaya ya. Harusnya kita belajar merasa salah. Setuju. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Jadi merasa masih kurang ya. Iya. Ahilman. Harusnya merasa kurang. Pokoknya kita tuh ngerasanya kayak masih kurang. Ini Kurang, kayaknya kurang. amal kita masih Nah, kurang. Amal itu kita juga masih nanti yang akan menguatkan istiqomah kita. Oh. Jadi iya, kalau kita setuju. udah merasa soleh, udah cukup. Ya, Tapi kayaknya kalau udah kita deh, aman merasa deh ya. merasa salah, kita akan ngejar sampai titik istiqomah itu benar-benar ada dalam diri kita. Oke. Dan itu lebih penting kita hadirkan. Oke. Nah, satu juga yang menarik Ahilman. Iya. Maksudnya dalam beragama kan kita juga tidak boleh maksain diri. Iya, Berlebih-lebihan juga betul, nggak boleh. Ahilman. betul. Maksudnya khawatirnya tuh gini loh. Saya mau istiqomah, jadi saya harus melakukan sesuatu tuh semua harus serba ekstra. Iya. Yang kadang tuh malah justru menyulitkan diri sendiri, itu nggak boleh juga ya. Iya. Kita harus mengukur diri, ya. Tapi dengan memastikan bahwa aturan Allahnya nggak dilanggar. Gitu. Oke. Oke. Makanya kan ada perkara yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah gitu kan. Amalan wajibnya di checklist apa saja. Untuk nambahin penambah sunnahnya apa saja. Nanti yang mubah yang Allah suka itu apa saja. Nah ini tuh kan bisa jadi ukuran-ukuran gitu. Jadi kalau kita bikin ini nih, bikin gitu ya? tabel draft gaji misalnya. Oke. Ada gaji pokok, ada gaji tunjangan, iya kan? Ada lembur. Oke. Nah, itu Bonus akhir tahun. Iya. Gitulah kira-kira. Oke. Jadi kita Oke. harus beramal cerdas di waktu yang terbatas. Masya Allah. Ini pas banget nih. Jadi beramal. Amal cerdas di waktu yang terbatas. Bagus loh kalimat-kalimatnya hari ini. Langsung mau saya quote hari ini. Jadi beramal cerdas, Cerdas di waktu yang Betul. terbatas. Jadi maksudnya kan Allah sudah kasih pilihan banyak Iya. ya. Kalau semuanya dijalanin juga susah kan, kita manusia juga repot ya. Iya, walaupun ada Ada. saudara kita yang diberikan kemampuan itu. Masya Allah. Tapi maksudnya dengan ya tadi ya, Iya. ngukur kemampuan diri sendiri. Iya. Apa yang kira-kira mungkin kita bisa lakukan, Iya. tapi juga insya Allah berbuah Iya. pahala juga yang melimpah gitu ya. Iya. Masya Allah loh, ini luar biasa nih. Masya Allah. Penyejuk jiwa dan penyejuk kalbu ini Masya Allah ya hari ini. Ahilman terima kasih ilmunya. Sama-sama. Mudah-mudahan gak bosan-bosan terus berbagi Masya ilmu Allah, di insya Gapai Allah. Kemuliaan. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Ya. Pemirsa, semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Saya Meladia Rahma dan juga Ustaz Hilman Fauzi Undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair.